Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Madikasari, saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tujuan dakwah menurut Al-Quran. Menurut Muhammad Syafaat Habib, tujuan utama dakwah adalah akhlak mulia atau akhlakul karimah. Tujuan ini paralel dengan misi diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana berdasarkan hadis yang berbunyi innama bu'itsu li utamami makarim al-akhlak, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dengan akhlak yang mulia ini, manusia akan menyadari fungsinya sebagai manusia, yakni abdi atau hamba Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya akan berbakti kepadanya, mengikuti segala perintahnya dan menjauh segala larangannya, dan menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam pandangan Husain Fad, sejak permulaannya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kitab dakwah, yaitu kitab yang memuat ajakan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jejak Rasulnya Muhammad SAW, karena Al-Quran berada dalam atmosfer dan realitas dakwah. Maka ia mendorong terlaksananya dakwah. Ada penjelasan dari surat Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun sidadul la ya'sunallaha ma amruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran surah Al-Tahrim ayat 6. Di sini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya yaitu kamu perintahkan dirimu dan keluargamu yang terdiri dari istri, anak, kerabat, sahaya perempuan, sahaya laki-laki untuk taat kepada Allah, dan kamu larang dirimu beserta semua orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah. Kamu perintahkan mereka untuk melaksanakannya dan kamu bantu mereka dalam merealisasikannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu surat At-Tolak ayat 11. Langsung saja saya akan membacakan artinya yang berbunyi, dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Di sini Awaluddin Pime mengatakan bahwa tujuan utama dakwah secara umum adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan kebahagiaan. Pemahaman terhadap tujuan dakwah seperti ini dapat dikaji dengan mengadakan analisis terhadap beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang upaya mengeluarkan umat manusia dari jurang kegelapan menuju hamparan luas dan terang benderang. Gambaran ini tercermin dalam surat Al-Tolak ayat 11 seperti yang saya bacakan tadi. Dan Allah mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya dengan dibekali ayat-ayat, kitab pengetahuan untuk disampaikan kepada umat manusia dalam upaya mengeluarkan mereka dari jurang kegelapan menuju hamparan luas yang disinari cahaya. Umum tujuan utama dakwah adalah menyelamatkan manusia dari jurang yang gelap atau kekafiran yang membuatnya tidak bisa melihat segala bentuk kebenaran dan membawanya ke tempat yang terang benderang, atau cahaya iman yang dipantulkan ajaran Islam sehingga mereka dapat melihat kebenaran. Dengan kata lain, tujuan dakwah adalah mengkikis habis segala bentuk kemusyrikan dan menegakkan ajaran tauhid sebagai jalan kebenaran yang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan kebatilan.
Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi yang saya berikan, dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Siti Nurhaliza Sirait. Kepadanya dipersilakan, dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Sirait. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menambahkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Desi Merdika Sari yang berjudul Dakwah dalam Al-Quran. Dan dikatakan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal akrabin, dan yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Di sini dimaksudkan mengajarkan kepada umat Islam agar dakwah pertama kali kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Pasalnya, keluarga adalah orang-orang yang kelak akan membela dakwah kita. Jika keluarga terdekat tidak mendukung, saat di tengah-tengah berdakwah, terdapat rintangan dan halangan. Akan terasa mudah dengan adanya dorongan keluarga. Berbeda jika keluarga terdekat menentang, maka perjuangan berdakwah akan terasa berat. Di dalam tafsir Imam At-Tabrani dijelaskan, surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini pertama kali berkaitan dengan keluarga Nabi dari kakeknya, lalu anak-anak beliau. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka akan besarnya siksa hari akhir dan memberikan kabar gembira akan besarnya pahala jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Sofia binti Abdul Muthalib, hai Fatimah binti Muhammad, hai Bani Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak berkuasa atas diri kalian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apapun dari hartaku." Tafsir At-Tabrani halaman 376. Dan di dalam surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffata falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahum fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat, sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Perang bertujuan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam serta mengamankan jalan dakwah Islamiyah dan mendalami ilmu-ilmu agama, bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh semua macam lapisan masyarakat. Tugas ulama dalam Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan setiap pribadi muslim, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh daripadaku, walau hanya satu ayat Al-Quran saja." Riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas berkata mengenai ayat ini, tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang dan meninggalkan Rasulullah SAW seorang diri. Berkata Qatadah, jika Rasulullah SAW mengirim pasukan, maka hendaklah sebagian pergi ke medan perang, sedang sebagian lagi hendaklah tinggal bersama Rasulullah SAW untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Kemudian dengan pengetahuan yang mereka peroleh itu, hendaklah mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada mereka. Dan dikatakan lagi oleh Ad-Daha, jika Rasulullah SAW mengajak berjihad atau bisa dikatakan dengan perang total, maka tidak boleh tinggal di belakang mereka yang beruzur. Akan tetapi jika Rasulullah SAW menyerukan sebuah sariyah atau bisa
bisa dikatakan dengan perang terbatas. Maka hendaklah segolongan pergi ke medan perang dan segolongan tinggal bersama Rasulullah SAW untuk memperdalam pengetahuan tentang agama, untuk diajarkan kepada kaumnya bila nanti kembali. Kemudian Ali bin Abi Thalhah bahwa pendapat Abbas mengenai ayat ini bahwasanya ayat ini bukan mengenai jihad tetapi mengenai suatu peristiwa. Tatkala Rasulullah SAW berdoa mengutuk suku Mudar, terjadilah kekeringan di tempat mereka sehingga mereka berbondong-bondong mengungsi dan tinggal di Madinah. Kedatangan mereka secara besar-besaran itu merupakan bencana dan membawa kesukaran bagi sahabat Rasulullah SAW, penduduk Madinah itu sendiri. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, memberitahu Rasul bahwa mereka itu bukan orang-orang mukmin. Maka dikembalikanlah mereka oleh Rasulullah SAW ke kampung halaman mereka, dan kepada kawan-kawan mereka diperingatkan untuk tidak berbuat serupa itu lagi. Dan dikatakan di dalam tafsir surah At-Taubah ayat 122 menurut tafsir Al-Maragi, ayat ini menerangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut perjuangan, yakni hukum mencari ilmu dan mendalami agama. Artinya bahwa pendalaman ilmu agama itu merupakan cara berjuang dengan menggunakan hujjah dan penyampaian bukti-bukti, dan juga merupakan rukun terpenting dalam menyeru kepada iman dan menegakkan sendi-sendi Islam. Karena perjuangan yang menggunakan pedang itu sendiri tidak disyariatkan, kecuali untuk jadi benteng dan pagar dari dakwah tersebut, agar jangan dipermainkan oleh tangan-tangan ceroboh dan orang-orang kafir yang munafik. Menurut riwayat Al-Khalabi dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan, setelah Allah mengancam keras terhadap orang-orang yang tidak menyertai Rasul dalam peperangan, maka tidak seorang pun di antara kami yang tinggal untuk tidak menyertai bala tentara atau utusan perang buat selama-lamanya. Karena perang itu sebenarnya fardu kifayah, yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib dilakukan setiap orang. Perang barulah menjadi wajib apabila Rasul sendiri keluar dan mengerahkan kaum mukmin menuju medan perang. Kewajiban mendalami agama dan kesiapan untuk mengajarkannya. Ayat tersebut merupakan isyarat tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman serta memahamkan orang-orang lain kepada agama, sebanyak yang dapat memperbaiki keadaan mereka sehingga tak bodoh lagi tentang hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh mukmin. Orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama dengan maksud seperti ini, mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang mengorbankan harta dan jiwa dalam meninggikan kalimat Allah, membela agama dan ajarannya. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama dari pejuang pada situasi lain ketika mempertahankan agama menjadi wajib ain bagi setiap orang. Mungkin sampai sini penjelasan saya dari tambahan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Saya akan menutupnya dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan untuk teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.